Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi dengan saya Abel di kelompok Penjara Penjelasan Sejarah. Oke teman-teman, pada kali ini kelompok kami akan berkunjung ke suatu museum yang dimana museum ini itu merupakan museum yang menjelaskan proses pembuatan naskah proklamasi, mulai dari pembuatan naskahnya, diskusi naskahnya, pengetikan, lalu pengumuman. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk lanjut aja. Halo guys, bersama saya Arge Sate Barang Putra dan teman saya Arte. Jadi dan juga jangan melupakan orang yang di balik kamera adalah Silverius Abel. Di sini kami di Museum Perumusan Naskah Proklamasi akan menjelaskan dan memberikan. Oh iya, sebelum lupa, tadi videonya itu kita rekam sebelum masa isolasi corona ya. Jadi nggak usah khawatir kalau film ini nanti bisa untuk menyebarkan corona. Oke, terima kasih. Sudah semua mengenai sejarah naskah proklamasi di Indonesia. Ayo guys, kita masuk ke museum. Mulai dengan kronologi pertama yang akan dijelaskan oleh Arte. Baiklah, Arte bisa tahu menjelaskan mengenai bangku-bangku yang sangat spesial ini, di mana ini semua dimulai. Oke, baiklah. Jadi pada 16 Agustus 1945, Bung Karno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta sedang merumuskan atau menuliskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yang pada waktu itu merupakan salah satu dari marinir Jepang. Misi Mura Otoshi tidak diterima, jadi mereka mengarahkan pertemuan mereka di rumah Maeda. Baiklah, setelah kita melihat di mana ini bermulai di tahap kedua, itu di mana kita sudah melihat di mana mereka menggalakkan pertemuan pertama. Kalau bisa tahu di mana ya menggalakkan pertemuan pertamanya tadi? Pertemuan pertama di sebelah sana, Oleh di rumah siapa ya? di rumah oleh Laksamana Maeda. Oh, Laksamana Maeda. Dan di sini adalah meja pertemuannya juga. Baiklah, di musim ini cukup lengkap, namun tidak kalah lengkap. Baiklah, ayo kita lanjut ke ruangan kedua. Dan di ruangan kedua ini ruangan yang cukup spesial para penonton. Itu di mana? Di sini adalah pengetikannya. Ini untuk informasi aja, kalau misalnya kita masuk nih ada suaranya nih. Nih, kalau nggak percaya nih. Pas kita memasuki ada suaranya ya. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, saya tim lead ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Mantep kan? Baiklah, di sini di siapa ya Teh yang sedang mengetiknya? Yang sedang mengetik ini saya tim lead, sementara ditemani oleh BM Dia. Oh, BM Dia. Jadi kalau bisa tahu, ini kenapa mereka mengetik naskah yang tadinya sudah dituliskan oleh Soekarno sebelumnya? Kenapa mereka tidak langsung memproklamasikannya? Karena untuk supaya tidak naskah proklamasi tersebut tidak ada seperti yang Selesai diumumkan dan coret-coretan disepakati oleh atau seluruh hadirin, perubahan, saya maka tim mereka lead harus ditemani mengetiknya. BM Anda Tadinya sekarang. sebelumnya ingin menggunakan apa yang mesin ketik dari bahasa Jepang, cuman tidak, mesin ketik tersebut menggunakan kanji sehingga meminjam dari konsulat Jerman dan baru Selesai mengetiknya. diumumkan Oke. dan disepakati Baiklah, ini oleh merupakan hal yang seluruh sangat luar biasa para penonton. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ruangan yang cukup dingin. Namun kalau kalian bisa melihat bahwa di museum ini menjadikan seperti ruang tunggu dan ruang duduk. Itu di mana sekitar di sini ada poster-poster juga nih. Nih, padahal cuma 26 derajat. Ini ruangan yang cukup dingin. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada poster-poster. Nah, ini ada poster-poster pasca kemerdekaan. Nah, kita bisa melihat
bahwa di sini ada poster di mana melihat bangsa Indonesia yang udah 3,5 abad oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, dan namun ini tidak akan terjadi lagi. Nah, ini tidak akan mau dijajah lagi. Ini poster yang sangat mengagumkan para penonton. Nah, di ruangan selanjutnya juga ada seperti itu. Baiklah, ayo kita ke ruangan kedua. Duh, ini posternya artinya apa, Dok? Ini, Dok. Nah, jadi kalau poster yang di sini itu berjuang dan tentara membela tanah air, ikutlah. Jadi dalam perjuangan tentaranya kita harus ikut, jangan hanya membiarkannya saja. Oke. Sudah, kita akan melihat bahwa di ruangan ini tuh ada poster-poster juga. Nah, poster yang paling memikat adalah ini. Di mana poster ini mengenai imperialisme. Di mana poster ini menggambarkan bahwa imperialisme adalah hal yang sangat jahat. Di mana para penduduk Indonesia yang bisa dilihatkan di sini ada orang yang menggunakan sarung, kebaya, dan juga batik. Ini berusaha untuk menghilangkan hal yang jahat ini yang berupa imperialisme. Nah, sudah banyak yang dilakukan oleh para pejuang, namun tidak hanya itu saja. Kita melihat bahwa di sini adalah hal yang sangat berdampak bagi Indonesia. Itulah proklamasi kemerdekaan kita. Oh, ini habis diketik ya? Ya, ini yang habis diketik oleh siapa tadi? Sayuti Melik. Oh, Sayuti Melik. Jadi di sini sudah diketik oleh Sayuti Melik, ditandatangani oleh Soekarno. Oke. Karena ada Muhammad Hatta yang di bawah. Nah, kalau di sini sepertinya tidak menyediakan teks autentiknya. Jadi seperti gambaran. Namun gambarnya gambaran autentik. Teks autentiknya berada sekarang di Monumen Nasional di bagian bawahnya di dalamnya. Oke Bu, sama saya Arya Satabari Putra. Kami dari tim sejarah Bu. Jadi di sini tuh kami ingin memberi pertanyaan beberapa mengenai museum dan sejarah proklamasi. Pertama, Ibu pasti namanya Ibu Sylvia. Iya, Ya, Ibu di sini sebagai pegawai apakah saya? pegawai. Jadi bagaimana Bu Ibu mengenai museum ini Bu? Pertama sejarahnya terlebih dahulu. Nah, sejarahnya ada dua ya. Yang pertama sejarah gedung. Gedung ini sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 1927 dan sampai saat ini pemerintah kita menjadikan gedung ini menjadi museum. Sejarah yang kedua itu adalah memang sejarah yang terjadi di sini, yaitu pada tahun 1945 tepatnya tanggal 16 Agustus terjadi perumusan naskah proklamasi. Ibu, itu merupakan pertanyaan Iya ya, dampaknya untuk dunia internasional. Yang pertama saat itu adalah Indonesia kan masih dalam penjajahan Jepang. Nah, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, semua negara mulai mengakui Indonesia. Dampaknya ke depan adalah saat proklamasi itu dibacakan, tidak semua negara mau mengakui. Memang ada yang mengakui, namun tidak ada yang tidak mau mengakui. Nah, itu berarti kembali kepada kami sebagai museum. Kami sebagai pegawai museum, kami yang mengelola di museum ini, kami harus yang keluar untuk menginformasikan, memberitahukan tentang museum kami. Jadi, kami pun juga punya misi supaya orang tidak hanya sekolah-sekolah ya, tapi semua yang ada di Indonesia, terutama yang di luar Jakarta, mereka sadar kalau kita ada museum proklamasi yang memegang kenangan penuh tentang proklamasi. Jadi mereka juga merasakan semangatnya para pahlawan di zaman proklamasi. Jadi dengan majunya teknologi, Ibu juga mengikuti zamannya teknologi di museum ini Bu. Kita bisa lihat mengenai tentang proyeksi ini dan modul-modul teknologi ini gimana kita bisa melakukan dengan yang lain. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, perkenalkan nama saya Adam Ranandia, bisa dipanggil Adam atau Mutia Bandung. Sekarang aku lagi kuliah di Psikologi Undip dan semester 6. Oke, mantap. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah Anda mengetahui sejarah proklamasi? Secara umum ya. Ya. Jadi yang aku pahami dari textbook dan guru-guru pada SMA, SMP, dan SD itu katanya proklamasi itu 17 Agustus tahun
aku dan de. Oke, mantap sekali. Kurang lebih sih emang kayak gitu. Jadi di mana Soekarno itu memproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, baiklah, pertanyaan kedua, menurut Anda kira-kira nih makna dari proklamasi itu apa? Makna dari proklamasi kan Dari hasil wawancara, kita dapat mengetahui bahwa sang narasumber memiliki ilmu pengetahuan mengenai proklamasi cukup mendalam. Namun, ia juga dapat memberikan sudut pandang ia mengenai proklamasi, seperti contohnya yang disebutkan dalam wawancara mengenai dampaknya bagi Indonesia dan dunia. Dia tidak hanya menjelaskan di Indonesia saja, namun bagi dunia juga dia bisa mengetahuinya dengan cara cukup luas. Nah, kita dapat melihat sudut pandang yang ia peroleh dari hal ini, di mana ia bisa mengetahui dan bagaimana caranya kita mengamalkannya sebagai generasi penerus bangsa. Dia dapat memaknai proklamasi dengan baik, dan ini membuktikan di mana kita sebagai generasi penerus bangsa sepantasnya mengetahui bagaimananya jalannya proklamasi. Jadi makna yang bisa kita ambil dari wawancara dari museum ini adalah di mana kita bisa mengetahui konteks sejarah dari museum ini, serta kita juga bisa mengetahui dari mana proklamasi itu berawal sampai proklamasi itu terjadi. Dari yang kita ketahui bahwa wawancara ini membuktikan bahwa proklamasi itu masih berlangsungan sampai sekarang. Bahkan kita juga masih bisa merasakan hasil dari proklamasi itu, yaitu adalah Indonesia merdeka.